Cek baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan jagoan coding. Pada tutorial kali ini merupakan seri tutorial pemrograman PHP. Untuk seri yang pertama mungkin perkenalan dulu. Jadi seri ini adalah seri tentang tutorial pemrograman PHP. Yang pertama kali akan kita lakukan adalah instalasi XAMPP. XAMPP adalah sebuah software instan yang kita gunakan untuk melakukan pemrograman PHP, karena di dalam software ini terdapat beberapa software yang membantu untuk kita melakukan pemrograman PHP. Contohnya Apache sebagai web server, MySQL, dan PHP-nya sendiri. Selanjutnya pada seri tutorial PHP ini, pada pertemuan kedua yang akan kita bahas adalah tipe data pada PHP. Selanjutnya adalah percabangan if dan case. Seperti yang kita telah ketahui bahwa if dan case ini adalah struktur program yang pasti selalu ada di setiap bahasa pemrograman. Selanjutnya adalah perulangan. Bisa menggunakan for, while, do while, dan for each. Selanjutnya kita akan membahas mengenai array, yaitu sebuah variabel penyimpanan sederhana di pemrograman. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah dasar manipulasi database MySQL. Kita akan menggunakan PHPMyAdmin. Setelah itu kita akan membuat sebuah aplikasi create, read, update, delete menggunakan PHP, di mana database yang akan kita gunakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu MySQL. Selanjutnya adalah teknik session. Session ini sering digunakan untuk password dan username, password, login, seperti itu. Dan terakhir kita akan membuat sebuah aplikasi yang kira-kira mendekati aplikasi di dunia nyata, yaitu aplikasi buku tamu, di mana user dapat login dan logout kepada aplikasi dan mengisi buku tamu sesuai dengan isian yang diinginkan. Adapun prasyarat untuk setidaknya bisa untuk mengikuti tutorial PHP ini, seri tutorial PHP, yaitu diharapkan para anggota sekalian sudah memiliki dasar pemrograman HTML. HTML sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memanipulasi atau membuat sebuah halaman website, seperti itu. Tutorialnya juga banyak, dan kebetulan di jagoan coding juga ada tutorial tentang HTML. Sekilas tentang cara kerja PHP, seperti kita telah mengakses internet setiap hari lah, kira-kira seperti itu. Ketika kita mengakses sebuah alamat di dalam internet, contohnya misalnya www.jagoancoding.com, alamat itu akan diterjemahkan ke dalam domainnya dan IP addressnya, seperti itu, dan selanjutnya akan diolah oleh pemrograman PHP halaman mana yang akan ditampilkan sesuai dengan request yang dilakukan oleh user. Seperti tadi yang ketika kita mengetikkan www.jagoancoding.com, setelah domain name system akan mengecek IP apa yang dari domain www.jagoancoding.com, selanjutnya akan diteruskan request itu ke PHP server dan akan diteruskan ke database, di mana database itu akan dikirimkan lagi ke PHP dan PHP akan mengirimkan view-nya sehingga user dapat melihat halaman jagoancoding.com, seperti itu. Adapun software yang dibutuhkan untuk mengikuti seri pemrograman PHP ini, yang pertama adalah web server Apache, database MySQL seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahasa pemrograman tentu saja PHP. Kebetulan software-software ini dapat diinstal secara sendiri-sendiri, satu persatu. Apache-nya diinstal sendiri, MySQL-nya diinstal sendiri, PHP juga diinstal sendiri. Namun sekarang sudah ada installer instannya, sehingga dapat dengan sekali klik, sekali install, kita dapat menginstal ketiga aplikasi tersebut, seperti installer instan yang terdapat sekarang seperti XAMPP, WAMPP, ataupun PHP to try it, seperti itu. Para peserta sekalian dapat menginstal salah satu saja. Kalau di sini yang akan kita gunakan adalah XAMPP. Selanjutnya kita akan menggunakan editor. Editor ini digunakan untuk mengedit coding PHP. Saya akan menggunakan Sublime Text 2. Peserta juga bisa mengikuti
menggunakan editor yang lain seperti Notepad++ ataupun NetBeans. Masing-masing software memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya memilih Sublime Text karena softwarenya tidak terlalu berat, tidak seperti software yang lain. Tidak terlalu berat, cukup simple. Codingnya pun terdapat fasilitas IntelliSense, di mana kalau kita mengetikkan kode secara otomatis, kode itu akan melengkapi dirinya sendiri. Contohnya kalau kita menggunakan tanda kutip ganda, kutip ganda tutupnya langsung tersedia di situ. Nah, ini software yang opsional, Composer. Composer ini sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengunduh library-library yang digunakan. Contohnya nanti kalau kita berkaitan dengan framework PHP, contohnya Laravel. Oke, mungkin langsung saja kita akan menginstal XAMPP. Oke, saya telah menyiapkan foldernya tutorial PHP di sini, di mana terdapat dua buah software yang akan kita gunakan, yaitu XAMPP versi Windows 32 karena saya menggunakan Windows 32 bit. Versinya sebaiknya digunakan versi yang 1.8 ke atas seperti itu. Kalau sekarang mungkin versinya sudah berbeda. Selanjutnya adalah Sublime Text 2. Untuk menginstal XAMPP sebenarnya tidak selalu sulit. Silahkan klik 2 kali pada XAMPP. Yes saja. Ini oke saja, tekan oke. Selanjutnya tekan next. Sebenarnya next saja, tidak ada yang terlalu spesial di sini. Next. Foldernya kita biarkan otomatis di C XAMPP seperti itu, atau kalau mau memilih folder yang lain silahkan. Jikalau misalnya C-nya di lock seperti itu, silahkan pilih yang lain. Kebetulan saya akan membiarkan secara default di C di XAMPP. Next lagi, ya next lagi, dan prosesnya sedang menginstal. Next, seperti itu. Proses instalasi mungkin memakan waktu sekitar 3-5 menit tergantung dari spesifikasi komputer. Baik, proses instalasi telah selesai. Kita bisa memilih untuk memulai kontrol panel. Silakan tekan tombol finish. Oke, untuk menjalankan service Apache silakan tekan tombol start di sini. Jikalau firewall memblok, silakan pilih allow access saja. Dan MySQL-nya juga kita start. Oke, dan kita allow access lagi.
Untuk mengetes apakah instalasi XAMPP telah berjalan dengan sempurna, kita bisa membuka web browser. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Anda dapat menggunakan Google Chrome ataupun browser yang lainnya, namun kadang terjadi perbedaan di CSS-nya, tampilan CSS-nya seperti itu. Untuk mengetes apakah XAMPP sudah berjalan, silahkan ketikkan localhost. Jika sudah terdapat tampilan splash seperti ini, berarti XAMPP Anda sudah berhasil diinstal dengan baik dan tidak ada error. Kita juga bisa mengecek apakah MySQL-nya sudah terinstall dengan baik. Localhost dan kita tambahkan /php_myadmin. Jika sudah terdapat tampilan seperti ini, ini membuktikan bahwa instalasi database MySQL Anda telah berhasil seperti itu. Selanjutnya, setelah selesai menginstal XAMPP, kita akan menginstal editornya, yaitu Sublime Text. Silahkan klik 2 kali pada Sublime Text. Saya di run saja. Yes, kalau ada pop-up security-nya, tekan next. Biarkan default di C program file Sublime Text 2. Next lagi, dan install. Oke, finish. Sublime Text telah berhasil diinstal. Kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana dengan PHP, yaitu Hello World seperti itu. Langkah pertama adalah silakan mulai Sublime Text 2. Kita langsung mengetikkan kode PHP, lebih kecil tanda tanya PHP dan tanda tanya lebih besar untuk menutup dari tag PHP. Ini adalah sintak PHP wajib yang harus kita ketikkan ketika memulai sebuah coding PHP. Di bawahnya kita akan echo atau cetak hello world, ditambahkan dengan titik koma di akhirnya. Selanjutnya kita akan save coding ini, save as. Pastikan Anda memilih drive C XAMPP, yaitu drive default tempat kita menginstal XAMPP sebelumnya, dan pastikan itu di dalam folder htdocs. Semua file web PHP yang kita buat itu harus disimpan di dalam folder htdocs ini. Untuk lebih memudahkan, saya akan membuat folder baru, yaitu PHP saja. 2 kali dan kita simpan dengan nama hello world. Save as type-nya dipilih menjadi PHP. Oke, ini PHP. Save as type PHP seperti itu. Save. Biasanya jikalau savingnya benar, kodenya akan langsung berubah warna seperti itu. Oke, saya akan besarkan sedikit. Oke, untuk mengetesnya seperti tadi, kita buka web browser, localhost, foldernya PHP, yaitu hello world.php. Jikalau sudah terdapat tampilan seperti ini, berarti coding PHP kita telah bekerja dengan baik. Oke, mungkin itu saja untuk seri tutorial pertama ini, seri tutorial pemrograman PHP seri 1, instalasi dan pengenalan PHP. Di seri 2 kita akan membahas tipe data di PHP. Terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada pertanyaan dan request video, silahkan kirimkan email ke Jagoan Coding dan buka website jagoancoding.com. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.